Saudara, di tengah krisis medali di Olimpiade Paris, pemanjat Fedrik Leonardo baru saja dipastikan mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris. Ini dari cabang panjat tebing. Sebelumnya ada pemanjat putri yang juga berpotensi mendapatkan emas namun gagal begitu. Fedrik melaju ke semifinal sebelumnya mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Melaju di lintasan A, Fedrik mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Fedrik berhadapan dengan atlet Asa Iran. Fedrik unggul dengan catatan waktu 4,78 detik, lebih baik dari saat babak perempat final. Di final, Fedrik mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Ini artinya Fedrik, atlet Indonesia, dipastikan dapat membawa pulang medali emas di Olimpiade Paris dari cabang panjat tebing. Kontingen Indonesia, Fedrik, baru saja dipastikan mendapat medali emas di Olimpiade Paris dari cabur panjat tebing. Fedrik merupakan atlet berusia 27 tahun yang lahir di Pontianak 11 Maret tahun 97. Dan Fedrik ini kemudian setidaknya sudah mendapatkan 6 gelar juara dunia yang diraih Fedrik sejak 2018. Ia menjadi pemenang di ajang Piala Dunia IFSC di Amerika Serikat pada 2021, di Swiss pada 2021, di Korea Selatan pada 2022, di Amerika Serikat pada 2022, di Korea Selatan pada 2023, dan di Amerika Serikat pada 2023. Di Olimpiade Paris, catatan waktu terbaik Fedrik adalah 4,79 detik. Ia hanya kalah saat itu dari atlet Amerika Serikat Sam Watson yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik, alias hanya lebih cepat 0,05 detik saja dari Fedrik. Di Le Barge Climbing Venue, Paris pada sore tadi, Fedrik dipastikan membawa pulang emas untuk Indonesia di Olimpiade Paris. Sebelumnya, Fedrik melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Ia melaju di lintasan A. Fedrik mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Fedrik berhadapan dengan atlet Asa Iran. Fedrik unggul dengan catatan waktu 4,78 detik, lebih baik dari saat babak perempat final. Di final, Fedrik mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Dan dipastikan Fedrik Leonardo meraih emas di Olimpiade Paris dari cabur panjat tebing. Sebelumnya, Fedrik Leonardo lolos ke 8 besar Olimpiade dengan catatan yang mengesankan. Di babak kualifikasi di fase pemeringkatan, Fedrik memperoleh waktu 4,79 detik sekaligus memecahkan rekor dunia. Fedrik berada di peringkat pertama untuk kualifikasi tahap 1. Di fase eliminasi, Fedrik harus berhadapan dengan sesama atlet Indonesia Rahmat Adi Mulyono dengan catatan waktu 4,98 detik. Dan kini menempati posisi kedua dari 8 terbaik pemanjat terbaik dunia di Olimpiade Paris. Dan tadi di final baru saja pemanjat tebing asal Indonesia, Fedrik Leonardo, dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris. Fedrik Leonardo adalah atlet Indonesia dari cabur panjat tebing, usianya 27 tahun, lahir di Pontianak 11 Maret tahun 97. Dan Fedrik ini kemudian setidaknya sudah punya 6 gelar juara dunia yang diraih.
Sejak 2018, ia sempat jadi pemenang di ajang Piala Dunia IFSC di Amerika Serikat pada 2021, di Swiss 2021, di Korea Selatan pada 2022, di Amerika Serikat pada 2022, di Korea Selatan 2023, dan di Amerika Serikat di tahun yang sama. Catatan waktu terbaik Fedrik di Olimpiade Paris 4,79 detik, ia hanya kalah dari atlet Amerika Serikat Sam Watson yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik alias lebih cepat 0,05 detik dari Fedrik. Dan baru saja dipastikan Fedrik Leonardo ini mendapatkan medali emas di Le Barge Climbing Venue di Paris. Tiga wakil Indonesia lainnya ada Raja Salsabila, Desak Maderita Kusuma Dewi, dan Rahmat Adi Mulyono gagal melaju. Raja gagal di perebutan perunggu, Desak Made terhenti di perempat final, dan Rahmat gagal lolos ke babak gugur. Fedrik sebelumnya juga sempat dapat emas di Asian Games 2018 dan satu emas kala itu di PON Papua. Dan sekarang sudah dipastikan Fedrik Leonardo dapat membawa pulang emas di Olimpiade Paris dari cabang olahraga panjat tebing. Fedrik melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Mbasa Mawam. Sebelumnya ia melaju di lintasan A. Fedrik mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal Fedrik berhadapan dengan atlet asal Iran. Fedrik unggul dengan catatan waktu 4,78 detik. Lebih baik dari saat di perempat final. Di final Fedrik mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik dan dipastikan Fedrik bisa membawa pulang emas untuk Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing. Kita akan mencoba menghubungi Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, untuk berbincang mengenai prestasi yang baru saja didapatkan Fedrik Leonardo yang dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kita akan sapa Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Yeni Wahid. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang, mohon maaf. Lagi pengalaman medali, jadi saya nggak bisa tahan, saya mau nangis. Saking terharunya, terima kasih dukungan semua. Akhirnya atlet kita berhasil meraih medali emas pertama untuk Indonesia dan untuk panjat tebing juga. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini. Sekarang Indonesia Raya akan diperdengarkan dan inilah hadiah dari panjat tebing untuk masyarakat Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Madame Deborah Kourich, secrétaire générale de l'IFSC. Mbak Yeni, ini adalah medali emas pertama bagi Indonesia, khususnya di cabur panjat tebing. Sempat jadi harapan besar, apa yang kemudian tadi sempat jadi kekhawatiran sebelumnya bagi Fedrik begitu sampai akhirnya bisa mendapatkan emas?
Ya, betul. Betulnya adalah medali pertama untuk Indonesia dan memang Fredrik selama ini selalu menjadi andalan kita. Dia selama ini selalu konstan prestasinya, tidak pernah mengecewakan kita, tetapi tentu harapan kita kali ini adalah medali emas. Jadi memang harapannya sangat besar dan kebetulan lawannya juga sangat berat. Jadi ya buat kita tentu ini sudah di luar kemampuan teknis, ini sudah di luar kekuatan mental, tapi ini adalah salah satunya adalah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih banyak untuk dukungannya, untuk dukungan semua pihak selama ini. Mbak Yeni, kita juga semua berterima kasih atas kontribusi luar biasa dari Mbak Yeni, juga kawan-kawan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia yang sudah all out luar biasa mendukung para atlet kita di sana, Mbak Yeni. Betul. Jadi bisa dilihat ya di belakang layar, bagaimana suasana kemeriahannya seperti apa. Itulah. Ini sebentar lagi nih Cina yang akan naik ke podium dan sebentar lagi Indonesia yang akan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan segera diperdengarkan, Mbak. Mbak Yeni, artinya target emas kita sudah kita terpenuhi ya Mbak Yeni ya? Target emas kita alhamdulillah berhasil disumbangkan oleh cabur panjat tebing. Saya kebetulan pakai topi Dayak. Ini untuk menghormati asalnya Fredrik dari Kalimantan Barat. Ini adalah tentu kita sama-sama tahu topi pejuang, ya. Ini topi warrior, saya bilang ke semua masyarakat panjat tebing. Ya, dengarkan dengan antusiasme dan masyarakat semuanya. Mbak Yeni, semuanya kan? Kedengeran. Antusiasmenya seperti apa? Untuk Fredrik dan keluarganya, kita sangat bangga sekali. Halo Fredrik. Bisa lihat di belakang ya, bisa dilihat bagaimana suasananya. Mbak Yeni, ini sedang dikumandangkan lagu Indonesia Raya di sana, Mbak Yeni? Sebentar lagi, Indonesia Raya, ayo kita sama-sama nyanyi. Mari kita sama-sama nyanyi. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Indonesia. Baik, kita akan dengarkan kumandang Indonesia Raya di venue Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah perannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mbak Yeni, terima kasih banyak sudah. Bisa dibayangkan yang teman-teman Indonesia, supporter Indonesia di sini semua menangis, saking terharunya. Semua supporter Indonesia di sini terharu dan ikut menyanyi, nggak bisa terbayangkan Mbak rasanya bisa memperdengarkan lagu Indonesia Raya di negeri orang. Ini sesuatu yang luar biasa sekali dan setelah lama jadi mimpi kita. Sudah lama kita berjuang, kita berharap bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih berkibar di Olimpiade, dan akhirnya mimpi ini jadi kenyataan.
Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih dukungannya untuk masyarakat Indonesia. Kami cinta kalian semua masyarakat Indonesia. Terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih. Terima kasih Fredrik banyak juara. juga Mbak Yeni Indonesia juara. sudah mendukung Fredrik dan juga khususnya para kontingen Indonesia di cabur panjat tebing di sana. Terima kasih. Dan kalau kita lihat di sana supporter Indonesia luar biasa banyak ya Mbak Yeni ya? Pak Dubes. Ini semua ada Pak Dubes, ada Bu Dubes. Banyak sekali. Banyak sekali. Selamat Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Mbak Yeni, boleh minta Pak Dubes untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Panjat tebing mempersembahkan emas pertama yang Olimpiade 2024 Paris. Insya Allah pada semangat lagi untuk tingginya. Masih akan bertanding. Saya mau beri semangat untuk talent, bakat Indonesia muda untuk medali-medali emas berikutnya. Bila pertemuan panjat tebing untuk Hari Kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Mbak Yeni Wahid. Itu luar biasa hadiah bagi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tadi kita sudah dengarkan siaran langsung dari venue olahraga panjat tebing di Paris yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid. Di sana juga ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang juga tadi hadir di sana menonton langsung final panjat tebing yang tadi berhasil dimenangkan oleh Fredrik Leonardo. Ini adalah atlet Indonesia kelahiran 11 Maret tahun 97. Dan sebelumnya Fredrik ini kemudian sudah mendapatkan 6 gelar juara dunia. Dan catatan waktu terbaik Fredrik di Olimpiade Paris ini adalah 4,79 detik. Ia hanya sempat tersalip dari atlet Amerika Serikat Sam Watson yang mengukir rekor dunia dengan catatan waktu 4,74 detik alias lebih cepat 0,05 detik dari Fredrik. Namun di Le Barge Climbing Venue Paris saat ini baru saja tadi kita dengarkan bersama Kumandang Indonesia Raya diperdengarkan di sana memastikan sekaligus sebagai bentuk seremonial atlet Indonesia Fredrik Leonardo mendapatkan medali emas untuk Indonesia dari cabur panjat tebing. Tadi kita juga dengarkan bersama keterangan secara langsung dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang mengungkapkan bagaimana rasa harunya, rasa bangganya untuk pertama kali Indonesia mendapatkan medali emas di Olimpiade Paris di tahun ini, tahun 2024. Setelah Indonesia sempat dianggap krisis medali begitu di Olimpiade Paris kali ini. Namun atlet panjat tebing Fredrik Leonardo bisa memastikan Indonesia meraih emas di Olimpiade dan memecahkan puasa medali emas di Olimpiade Paris di cabur panjat tebing untuk pertama kalinya. Dan ini tadi disampaikan Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang menonton langsung di Le Barge, tempat venue cabur panjat tebing diperlombakan di sana. Yeni Wahid juga tadi sempat menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia setelah bisa meraih medali emas seperti yang ditargetkan sebelumnya. Dan juga tadi ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang juga ikut menyaksikan di sana final panjat tebing. Dan memang antusiasme masyarakat Indonesia yang datang di venue panjat tebing ini cukup besar. Dan memang ini menjadi salah satu cabur atau cabang olahraga andalan Indonesia yang diperlombakan di Olimpiade Paris. Kita tadi sudah dengarkan bersama Kumandang Indonesia Raya pertama kalinya diperdengarkan di Olimpiade Paris. Sudah berbunyi di sana, Indonesia sudah dipastikan membawa pulang medali emas dari cabur panjat tebing yang dibawa pulang oleh atlet Indonesia Fredrik Leonardo. Atlet berusia 27 tahun, kelahiran 11 Maret tahun 97.
asal Kalimantan yang lahir di Pontianak. Ini sudah sempat mencatatkan catatan waktu terbaik di Olimpiade Paris 4,79 detik. Ini sempat memecahkan rekor dunia, namun sesaat kemudian rekor dunia ini dipecahkan oleh Sam Watson yang hanya selisih 0,05 detik dari Fedrik begitu. Namun ini kemudian dipastikan medali emas sudah dibawa pulang oleh Fedrik setelah tadi mengalahkan atlet asal Tiongkok di babak final kecepatan putra panjat tebing di Olimpiade Paris. Kita sesaat lagi akan terhubung dengan orang tua dari Fedrik Leonardo di Pontianak, Kalimantan Barat. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana rasa haru dan juga bangga dari Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid yang berada di venue panjat tebing di Le Barge, Paris, yang menonton langsung di sana. Kita sebentar lagi akan mendengarkan pernyataan dari orang tua dari Fedrik Leonardo yang berada di Pontianak. Kita akan sapa untuk mengucapkan selamat dan juga rasa bangga dari masyarakat Indonesia. Selamat malam. Selamat malam juga. Selamat malam Bapak Ibu. Pertama kami ucapkan selamat putra Bapak Ibu, putra kebanggaan Bapak Ibu Fedrik sudah dipastikan membawa pulang emas untuk Indonesia. Tadi sudah dikumandangkan Indonesia Raya di sana. Saya mau minta pernyataan Bapak Ibu seperti apa rasa haru dan bangganya untuk putra kesayangan Bapak Ibu ini. Kami sangat bangga sekali Fedrik Leonardo bisa membawa emas untuk Indonesia, mengharumkan bangsa Indonesia. Ya Allah, tidak terbilang lagi lah mana rasanya. Udah enggak bisa diucapkan lagi. Tadi Bapak Ibu sempat nonton langsung pertandingan Fedrik di TV? Iya, nonton terus, nonton. Sebelum pertandingan Fedrik sempat nelpon Bapak Ibu minta doa? Iya, tadi malam dia sebelum itu dia nelpon, "Mah, besok abang final mah, doakan mah." Iya, mama terus doain terus, abang. Pokoknya abang fokus, mama tahajud terus buat Indonesia nih, supaya abang dapat emas. Ibu kan sempat bilang mohon doanya untuk masyarakat Indonesia. Semua masyarakat mendoakan Fedrik dapat emas hari ini. Keluarga selain Bapak Ibu, adik-adik Fedrik juga sepertinya apa responnya tadi? Adik-adiknya pokoknya heboh. Ibu tadi nonton rame-rame ya Bu di rumah ya Bu? Nonton rame-rame sama adik, kakak, bibi, rame-rame. Kakaknya yang lain nonton di rumahnya. Bu, Fedrik ini luar biasa di Olimpiade Paris. Ia bahkan sempat memecahkan rekor dunia Bu kemarin. Luar biasa catatan waktunya 4,79 detik. Ada sempat apa yang Fedrik ceritakan ke Ibu soal proses Fedrik di Olimpiade Paris Bu? Fedrik cuma bilang, "Mama terus doakan abang," karena itu kan memang impian Fedrik dari Asian Games nanti abang mudah-mudahan doakan lulus ke Olimpiade. Terus itu ucap, "Iya bang, mama tetap doakan bang, abang masuk Olimpiade." Itu. Dan ini Olimpiade pertama untuk Fedrik ya Bu ya? Karena kan terakhir di Asian Games ya Bu? Iya. Di Asian Games juga dapat emas ya kali itu ya Bu Fedrik ya Bu? Iya. Saya mau ngobrol sama Bapak boleh ya Bu? Boleh. Pak, jadi gimana Pak? Putra kebanggaannya sudah dipastikan dapat emas. Ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi keluarga. Fedrik terakhir bicara apa Pak selain minta doa Pak? Pokoknya minta didoakan terus gitu lah. Setiap habis latihan itu minta didoakan supaya menang di Olimpiade gitu. Pak, Fedrik itu kabarnya jadi juara panjat tebing sejak SMA, betul ya Pak? Betul, sejak SMA. Itu cerita awalnya seperti apa Pak? Cerita awalnya itu dia itu ikut organisasi Mapala tuh, pecinta alam tuh. Nah itu kan salah satu anunya kan
memanjat dinding gitu kan. Nah, jadi dengan pelatihnya itu dia itu cocok gitu untuk panjat dinding di alam, panjat dinding di apa itu namanya itu? Di Panjat tebing dinding begitu yang ya Pak? Nah, Dan apa yang membuat Bapak mendukung putra Bapak menjadi atlet Pak? Di tengah ada pilihan karir lain, apa yang membuat Bapak yakin bahwa putra Bapak akan sukses jadi atlet? dia memang sangat senang dengan olahraga itu, memanjat dinding itu, memanjat tebing itu. Memang cita-citanya itu memang itu. Selama di Paris ini kan sudah cukup lama ada di Paris untuk persiapan Olimpiade ya Pak. Berangkat lebih dulu kalau cabur panjat tebing ini. Apa yang kemudian cerita-cerita Fredrik sempat sampaikan ke Bapak selama masa karantina di sana? Waktu masa karantina itu dia cerita itu udara pun cukup mendukung lah katanya itu. Suasananya cukup mendukung, tidak terlalu panas gitu, tidak terlalu dingin gitu. Sama dengan di Indonesia katanya. Dan tidak ada kendala kesehatan di sana selama Olimpiade ini ya Pak, Fredrik ya? Tidak ada. Masalah makanan pun tidak ada juga, tidak ada. Selain tadi minta didoakan, ada cerita apa lagi dari Fredrik Pak selama ini di sana Pak? Tidak ada cerita yang cuman biasa-biasa ya gitu, tidak ada cerita lain. Ini kan gelar juara dunia ke-6 ya Pak yang diraih anak Bapak ya, terakhir di Asian Games ya Pak? Nah, di Asian Games terakhir. Jadi memang ini mimpi Fredrik yang diceritakan ke Bapak, dia akan dapat medali emas begitu ya Pak? Nah, pokoknya minta didoakan terus dapat medali emas Pak katanya. Pokoknya doakan itulah. Ya, kami doakan semua lah gitu. Tiap malam doa. Kami sempat mewawancara Bapak kemarin, tapi kabarnya keluarga hanya minta didoakan, begitu masih belum mewawancara kemarin sebelum Fredrik dipastikan dapat emas. Jadi ini tuh momen yang sangat menegangkan juga buat keluarga ya Pak? Nah, menegangkan sekali. Nah, apalagi yang tadi ini yang 8 besar ini menegangkan sekali itu kan kemampuannya kan hampir mirip-mirip gitu. Jadi tadi nonton rame-rame di rumah ya Pak? Rame-rame ya, semua bibi ada, paman ada semua di sini. Mendukung semua, tetangga ada juga. Pak, tadi di Paris di tempat pertandingan ada duta besar Indonesia untuk Prancis, ada Mbak Yeni yang juga nonton langsung, semuanya haru Pak, semuanya menangis ketika Fredrik dipastikan dapat emas. Apa yang Bapak mau sampaikan ke Mbak Yeni dan juga supporter yang ada di Paris menonton Fredrik? Ya, terima kasih lah buat pendukung yang di Paris, masyarakat Indonesia yang di Paris dan dengan Ibu Yeni Wahid. Nah, terima kasih Ibu Yeni Wahid. Dan terima kasih juga kepada Bapak Indra Basir yang telah membimbing anak saya sehingga sampai sekarang ini. Tanpa Bapak juga Fredrik bukan apa-apa. Baik, ada ucapan apa Pak, Bu, untuk Ananda tercinta Fredrik? Mama ucapkan selamat telah membawa harum bangsa Indonesia, membawa emas. Semoga abang tetap fokus, sehat selalu ya Allah, dilindungi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu, Fredrik ini kan sudah ada di puncak karirnya sebagai atlet, sudah dapat medali emas di Olimpiade Paris. Harapan untuk karir Fredrik ke depannya seperti apa, Bu? Tetap fokus berlatih. Harapannya tetap fokus berlatih lah. Ya, jadi yang terbaik. Jadi yang terbaik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah kemudian menjadikan Ananda Fredrik Leonardo jadi kebanggaan Indonesia hari ini menyumbangkan emas. Ini nggak cuma jadi kebanggaan keluarga Bapak Ibu, tapi juga kebanggaan kita rakyat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya Indonesia Raya berkumandang di Olimpiade Paris yang dihasilkan oleh anak Bapak Ibu. Iya. Terima sama-sama. kasih. Sama juga. Saya terima kasih juga atas nama orang tua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan selamat sekali lagi
atas kemenangan Fedrik Leonardo. Iya, sama-sama.